Balik lagi di channel Egyanna Triaji, akhirnya kembali touring ya. Setelah kemarin saya touring Bandung Jogja pakai Beat, sekarang saya touring Bandung Bromo pakai NMAX. Ya, saya mendadak beli NMAX buat touring kali ini karena memang yang kemarin si ADV sudah dijual. Sebelum lanjut, subscribe dulu dong, subscribe dulu ya. Oke. Gara-gara kemarin si ADV bermasalah, terus kemarin saya masukin bengkel, terus nasihat dari orang tua disuruh jual aja, ya sudah, ADV saya lepas. Kemudian saya pakai Beat saya kemarin ke Jogja, taunya sakit pinggang, akhirnya saya cari NMAX saja yang katanya motor paling aman untuk dipakai motoran. Ya, akhirnya saya nyari NMAX New, yang inilah dia, Bandung Bromo pakai NMAX. Sebelumnya saya janjian dulu sama teman saya, sama salah satu peserta buat touring, ada Pak Barnawan. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Siap. Orang rek masang dudukan eta encan teh kaburu kemarin si Regi. Tekudu orang mah. Orang ada lain RC. Barang masuk semua ke dia. Barang masuk. Ngeri lega pisan. X-Max. Di Purwakarta maksudnya saha? Saatnya meluncur kembali, ketemu sama satu orang lagi, yaitu Anthony di Borma. Ya, janjian di sana jam 6:30 dan ternyata lagi nungguin lagi satu orang buat berangkat bareng ke Tikum Utama di Cinunuk. Sekarang jam 6:30-an, 6.24. Baru ada dua motor sama Barnawan pakai X-Max, saya pakai NMAX kali ini. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata Anthony tidak datang lama. Akhirnya kita tinggalkan ke Tikum aja sambil sarapan, dan teman-teman pada datang ke sini. Sudah ada Wildan, ada Anthony, ada Rizky. Ya, tinggal nunggu Rezi. Rezi nanti ketemu di Limbangan. Kita lanjut perjalanan ke Limbangan sambil jemput Rezi, jemput tanpa berhenti seperti biasa. Tanpa Rezi, oh iya, Rezi itu tadinya nggak akan ikut, cuman gara-gara saya ikut, jadi dia kabita, tapi Rezi rencananya nanti pulang duluan. Bromo Bandung pulang duluan sendirian. Ini dia, Rezi sudah datang. Si partner touring saya yang biasanya touring dekat-dekat sama Rezi, waktu ke Jogja juga berdua sama Rezi, yang pakai ADV, tapi kemarin waktu ke Jogja pakai Honda Beat itu nggak sama Rezi. Ya, perjalanan dilanjutkan. Seperti biasa saya konekin dulu intercom sama Rezi, karena yang pakai intercom di sini cuma saya sama Rezi doang, berdua doang. Jadi ngobrolnya sama Rezi aja biar nggak ngantuk ya. Sekitar jam 10-an kita sudah sampai Ciamis. Iya, jam 10-an kalau nggak salah, jam 10 lebih dikit. Kita sudah sampai Ciamis. Tetapi di Ciamis ada hal yang terjadi dan mengakibatkan kita harus beristirahat dulu. Apa yang terjadi? Yaitu ini dia. Sudah sampai Ciamis. Kita berhenti dulu di Alfamart. Tadinya mau berhenti sekitar 1 jam atau 2 jam lagi, tapi karena motornya Wildan mogok, jadi kita berhenti di Alfamart. Tiba-tiba mati motornya. Kita jajan dulu. Jadi motornya Wildan udah nyala, tapi masalahnya ketahuan kata si bengkelnya. Masalahnya adalah banyak kerak yang harus diskir. Jadi daripada nanti di jalan kambuh lagi, ya udah sekarang aja sekalian dibenerin. Durasinya sekitar 1 jam katanya. Jadi kita putuskan buat makan dulu aja. Tuh, Mergosari. Tuang heula. Abi mah hayam. Abi mah paket sangu kan? Paket sangu. Semon teu dahar sangu. Bener Semon teu dahar. Iya roti orang. Teman saya ini nggak makan roti. Ini nggak makan nasi, guys. Saya lupa, guys. Kata dia terserah. Ya enggak, sekarang makan dia. Ayam mah. Lu kumaha? Ditambul paling. Warmindo di hari betul. Makan sudah datang di Mergosari, salah satu
Tujuan wajib kalau kalian lihat makanan, tempat makan namanya Mergosari, wajib itu ayam gorengnya. Yang suka ayam goreng kampung bisa. Kalau saya ini pejantan biasa. Ini sarundeng lengkuasnya. Pilihannya dua, cobek beti sama ini. Cobek beti, serundeng, kemiri. Terbaik. Selesai makan, kita langsung balik lagi ke bengkel yang nanganin motornya Wildan ya. Dan ternyata motornya Wildan tinggal sedikit lagi. Jadi kita tunggu sebentar lagi di salah satu swalayan di Indomaret. Indomaret tuh, tong di Alfa deh Indomaret tuh. Ayah tempat juga nih meja. Yuk, pulang di Indomaret. Ya, kita tunggu lagi di Indomaret. Setelah tunggu di Indomaret, baru kita melanjutkan perjalanan langsung ke Surakarta via Yogyakarta. Yes. Nah ini nih, perjalanan siang ini cerah banget, nggak ada feeling buruk, jalanan enak seperti waktu ke Jogja ya, jalanan enak, motor udah enak, motor Wildan udah oke, perjalanan cerah. Nih kita sekitar jam berapa ya? Jam 11-an? Nggak jam 11 deng, berangkat itu dari selesai motor itu sekitar setengah duaan, jam 2-an kita lewat kota Banjar, melewati perbatasan kalau nggak salah ya, saya lupa nggak lihat jam 2-an ini saya sudah sampai Banjar sama teman-teman. Terus seperti biasa kita akan foto-foto dulu di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah ya, yang Tugu Kujang sama yang Plang di samping dan ada patung Pangeran Diponegoro itu loh. Ini dia. Ini Tugu Kujangnya. Setelah foto-foto, perjalanan dilanjutkan melewati rute favorit saya yang kiri kanannya sawah. Wah, ini enak banget sih. Ini saya tadinya mau speeding tapi nggak usah kebut-kebutan deh. Ini cuaca cerah, enak banget, pemandangannya oke, motor enak, ya sudah kita enjoy, nikmati perjalanan kali ini. Semoga tidak ada trouble lagi ya. Semoga. Bismillahirrohmanirrohim. Di perjalanan kita ketemu sama rombongan yang pada pakai KLX 2,5 kayaknya, atau KLX 230 ya, saya lupa. Yang ini, rombongan ini yang bakal nanti ketemu lagi di Jogja ternyata ya. Tapi kita tidak saling bertegur sapa. Mereka dari Bandung juga, cuman kita nggak kenalan. Jadi buat teman-teman yang kenal sama orangnya, boleh komen-komen di bawah tuh, di tag orangnya. Halo mas, salam kenal. Satu hal yang belum saya sadari adalah banyaknya motor CB. Kayaknya di Jogja atau di mana gitu ada acara motor CB kayaknya ya. Tapi nggak tahu juga di mana, kita lihat nanti deh. Let's go, melanjutkan perjalanan. Sudah sore, saya ngisi bensin baru 1 kali. Ternyata NMAX irit juga ya. Nih, disuguhi pemandangan kayak gini tuh, aduh, masya Allah.
jalanan enak. Kalau motor enak tuh ternyata memang dipakainya enak ya. Waktu itu juga pakai ADV emang enak sih, handling enak, cuman ya gara-gara trouble overheatnya itu loh, yang ya sudahlah, nggak usah diungkit-ungkit, kadang suka sakit hati. Baru beres isi bensin kedua di Candi 50.000. Jadi total bensin yang sudah dihabiskan itu 85.000. Lanjut guys. Hari sudah mulai sore, ini kalau nggak salah sekitar jam 5. Kemungkinan besar kita bakal melewati Dendels maghrib. Karena kita memang mau lewat jalur Dendels lagi, bukan mau lewat jalur kota. Ya, kita memutuskan untuk lewat Dendels di maghrib. Tidak ada pemandangan yang bisa dilihat, hanya angin seperti ini, lihat. Gelap, guys. Ini sarupna kalau dalam bahasa Sunda, yang seharusnya kita tuh beristirahat dan sholat maghrib, tapi karena anak-anak udah gas, tanggung. Sorry, kalau nggak salah ini tuh belum maghrib, tapi langit udah kayak gini. Ini belum maghrib, beneran guys, ini belum maghrib. Ini baru jam 5 lebih seperempat kalau nggak salah. Ini adalah sesuatu yang aneh, yang aslinya ya di dia poek ya. Nah, ini sudah gelap kayak gini, baru ini maghrib kalau nggak salah. Kita baru mau cari masjid buat istirahat dan sholat maghrib sekalian sama isya. Wildan jauh, turun juga nama pas dia hujan, disangkana hujan, jadi jauh. Masih 2-3 jam lagi. Berapa? Masih dulu ya? Ya, ayo. Mau bensin aja atau nggak ada ya? Ya, mau bensin aja. 3 jam lagi. Oke, Pak. Di sini kita terpisah sama Wildan, sama Rezi, sama Rizky Emon. Karena tadi hujan, kalau kita nerobos, mereka berhenti. Ternyata hujannya cuman 5 detik doang. Nih, kita sudah terpisah. Kita berpisah jadi bertiga. Ini kita sudah melewati gerbangnya Bandara Yogyakarta. Ini sekitar jam berapa ya? Ini belum adzan Isya. Ini 6:30. Ini kita perjalanan berarti cepat banget ya, nggak kayak waktu itu. Ini 6:30 malam. Kita sudah sampai di Jogja. Bukan Jogja ya, kalau ini namanya apa ya? Klaten ya? Bandara itu Klaten ya? Apa sih? Iya, itulah. Jam 7:12 malam, saya baru sampai mana ya? Pokoknya baru lewat gerbang bandara lah. Keluar Dendels, keluar bandara. Terus kita menuju ke tempat istirahat malam pertama di Bank BJB Surakarta. Ini rasanya kayak waktu touring yang saya yang pertama, bukan yang kedua yang kemarin. Ini kayak yang touring yang pertama tuh jam 7 malam saya masih di jalan sampai hotel waktu itu jam 9 malam. Nah sekarang perkiraan sampai ke penginapannya itu penginapan ke tempat kita bermalamnya itu di jam 10, 3 jam dari sini. Nggak tahu kenapa perasaan kayak capek deh. Gimana ya, waktu yang kedua itu jam 6 sudah di Gunung Kidul, sudah di villa. Sekarang jam 7 masih di jalan, jadi rasanya kayak gimana gitu. Ya, let's go. Ketemu lagi sama rombongan KLX dan Lexi yang tadi kejar-kejaran di mana ya tadi? Majenang. Ketemu lagi di Jogja. Belum sampai juga mereka. Ini dia rombongan KLX yang tadi sempat kejar-kejaran di Majenang tuh. Itu ada di depan. Ini video jelasnya nih. Ada yang kenal gak ini siapa? Halo. Akang, salam kenal, saya dari Bandung juga nih. Nah ini. Halo Akang, salam kenal ya. Barangkali ada yang kenal, boleh di-tag lah orangnya. Biar nambah temen ya. Kita dari sini iring-iringan terus karena mau menuju ke Jogja kota. Penuh bro, rame banget bro. Saya malah main sama teman-teman saya. Ya, aduh, malah sayangku. Karena memang
lagi libur panjang. Iya, Yogyakarta ramai banget. Ini menjelang mau menuju ke ini tuh titik nol Jogja kalau nggak salah. Atau apa ya, Bank BNI itu ya kalau nggak salah. Saya nggak tahu sih. Yuk kita lanjut, karena perjalanan masih jauh. Kita akan ke Solo alias ke Surakarta. Ini sekitar jam 8 malam. Kondisinya rame banget guys, rame banget. Mantap. Solo lagi, Yogyakarta mantap, rame banget guys. Ini adalah salah satu pengalaman pertama saya. Kalimat macam apa itu? Ini adalah pengalaman pertama saya naik flyover di Jogja, yang pemandangannya ternyata oke juga. Ya, nggak tahu, perasaannya aneh aja, ngerasa jadi warga Jogja. Yang biasanya kalau ke Jogja saya itu ya ke tempat wisatanya, hiruk pikuk, ramai-ramai. Ini jadi kayak rutinitas teman-teman di Jogja. Jadi kayak serasa tinggal di Jogja gitu. Jadi gimana lah, campur aduk perasaan saya. Nggak tahu, memang udah capek juga ya. Jadi kayak orang yang pulang kerja gitu, capek. Orang pulang kerja gitu di Jogja gitulah. Sekitar jam 11 malam kita sampai di Bank BJB Surakarta alias Bank BJB Solo. Kita akan beristirahat di sekitar sini saja. Ya, ini dia. Terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak ya. Selamat pagi, hari kedua Bandung Bromo. Banyak yang sarapan, guys. Oh, kepo. CFD kan tadi malam habis ngobrol. Kita mau cari sarapan, guys, cari sarapan. Makan guys, soto goceng, gorengan per gorengan. Ada sate guys. Ternyata guys, aneh nih kalau buat orang Bandung. Sisi jalan nih, yang tabraknya. 9.25 saatnya melanjutkan perjalanan dari Surakarta ke Bromo.